Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke. Untuk perkuliahan hari ini saya nggak bisa Zoom karena setelah ini juga rapat dan jam 1 nanti ada juga akreditasi AKAS. Jadi kalau misalnya kalian tahu di DKV sekarang sedang ada akreditasi AKUAS. Ya. Jadi akreditasi internasional seperti itu. Jadi beberapa dosen mungkin ada yang terlalu sibuk seperti itu. Nah, kita lagi ngerjain yang namanya akreditasi AKAS. Jadi saya tidak bisa Zoom hari ini. Nah, maka dari itu saya rekam ini. Silahkan nanti kalian tonton di YouTube. Nah, berhubung hari ini kita mid semester, jadi saya akan ngasih tugas menjadi mid semester kalian yang dikerjakan selama 10 hari. Jadi tolong disimak baik-baik. Tugasnya akan saya berikan hari ini dan kalian bisa kumpulkan tanggal 8 minggu depan, kalau nggak salah hari Kamis. Nanti akan saya kasih link untuk pengumpulannya. Ada 2 tugas yang harus kalian kerjakan di hari ini sampai 8 hari ke depan, 10 hari ke depan. Nah, tugasnya adalah, yang pertama adalah membuat business plan bab 1, dan yang kedua adalah membuat customer group. Nanti akan saya kasih contohnya. Jadi ada 2 file. Yang pertama adalah file business plan sampai bab 1 selesai. Yang kedua adalah file dari customer group sendiri. Nah, seperti yang kita tahu, sepertinya kemarin kalian sudah bikin latar belakang. Kalau misalnya belum, saya akan jelaskan lagi. Jadi silahkan nanti kalian bikin business plan sesuai dengan contoh business plan yang sudah saya share. Business plan-nya yang saya akan bahas hari ini adalah ini ya. Jadi contohnya adalah seperti ini. Silahkan kalian buat judul sesuai dengan business plan kalian. Nggak harus formatnya seperti ini, nggak harus ada mereknya, atau nggak harus formatnya sesuai sama contoh seperti ini. Jadi mungkin usaha apa untuk apa, semacam itu, atau usaha apa dengan tujuan apa, misalnya seperti itu. Silahkan. Formatnya pengusul siapa ya, kalian sendiri. Terus Universitas Negeri Malang, berarti bulannya sekarang adalah bulan Maret 2021, seperti itu. Daftar sih tidak usah, nggak apa-apa karena belum semua. Nah, selanjutnya adalah pendahuluan. Nah, pendahuluan ini saya adalah latar belakang. Jadi kemarin kalian sudah bikin, tapi saya akan jelaskan lagi. Jadi yang belum bikin, atau mungkin ada beberapa anak yang konsultasi ke saya tapi pengen tugasnya berubah karena dia tidak yakin bisa menyelesaikan ini sampai akhir, seperti itu. Jadi silakan nanti bisa diubah. Jadi sebenarnya tugas mata kuliah kewirausahaan ini nantinya bisa berjalan seiringan ya. Jadi maksud saya adalah, kalau misalnya kalian sekarang ngumpulin tugas, terus temanya apa, terus belum benar, atau mungkin mau misalnya kayak deadline-nya udah bulan ini nih udah selesai, tapi bulan depan tuh pengen perbaiki lagi yang bab 1 kemarin, boleh-boleh aja seperti itu. Jadi nggak saklek harus harus ini nggak bisa diperbaiki seperti itu, enggak. Karena tujuan kita adalah bikin business plan, jadi di endingnya misalnya di akhir semester nanti kalian pengen memperbaiki itu juga nggak ada masalah sama sekali. Oke. Oke, jadi latar belakang ini isinya apa? Latar belakang ini isinya adalah hal-hal yang bisa kalian jadikan alasan atau sebab kalian untuk mendirikan usaha, seperti itu. Jadi di sini sebenarnya ada beberapa hal yang kalian harus masukkan. Yang pertama adalah fakta-fakta dari peristiwa-peristiwa, atau mungkin data-data kejadian seperti itu, atau mungkin alasan-alasan kalian pengen bikin usaha. Misalnya alasannya adalah karena sangat sedikit usaha-usaha yang mengangkat go green, misalnya seperti itu, atau mungkin green entrepreneurship, seperti itu. Jadi kalian harus bisa kasih kita data, atau mungkin kasih alasan itu, tapi dengan suatu dukungan, seperti itu. Jadi nggak harus kalian cuma nulisin aja bahwa sekarang masih sedikit usaha yang bla 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 bla. Sedikit itu kita harus tahu, kayak misalnya sedikit itu dari mana, ada yang ngomong nggak, atau mungkin ada datanya, ada angkanya nggak. Kalau misalnya kalian bilang sedikit, atau mungkin masih kurang, atau apapun hal semacam itu, silakan kalian tuangkan di latar belakang seperti ini. Bisa saja dari awal kalian kasih opini kalian, atau mungkin pendapat pribadi seperti itu, atau sesuatu yang kalian tahu kayaknya seperti ini loh, seperti itu, nggak masalah sebenarnya. Cuma setelah itu kalian harus dukung itu dengan fakta-fakta atau tren, misalnya seperti itu. Jadi nggak cuma sekedar ngomong menurut kalian doang, seperti itu. Jadi itu latar belakang. Silakan nanti dikasih data-data pendukung. Intinya adalah untuk meyakinkan si kalau misalnya saya investor nih, saya ngelihat bisnis plan kalian tuh, saya yakin bahwa oh ini anak ini nggak cuma sekedar kayak bikin suka-suka. Kalau misalnya dia bisa ngelukis, oh berarti dia bikin
produk lukisan ini bukan karena dia hanya sekedar bisa ngelukis, tapi karena dia sudah melihat, sudah meneliti bahwa ternyata produk lukisan di produk lukisan di masyarakat atau mungkin trennya itu lagi meningkat seperti itu, sehingga dia bikin produk ini sehingga produk ini laku misalnya seperti itu. Jadi nggak cuma sekedar kayak suka-suka saya bikin saya bisa ngelukis makanya saya bikin produk lukis, nggak seperti itu. Jadi harus ada alasannya, dan alasannya itu selain opini tadi juga harus scientific, ada datanya, ada orang yang ngomong misalnya seperti itu, ada artikel atau apapun. Nah, setelah itu kalian juga harus bahas tren. Nah, trennya seperti apa dari produk atau jasa yang kalian sekarang lagi pengen bikin. Misalnya saya bikin baju dengan tema ilustrasi, misalnya seperti itu kan, itu banyak ya. Kalau misalnya saya bilang sekarang banyak, tapi saya nggak tahu datanya. Jadi silahkan nanti kalian bisa angkat itu sebagai kayak tren. Jadi kalian bisa kayak searching-searching di internet, kira-kira tren baju seperti ini yang kalian mau bikin itu sekarang lagi banyak nggak sih? Atau mungkin kalian bisa ada artikel atau apapun yang bilang bahwa tren ini tahun depan bakal naik atau berapa tahun lagi bakal naik misalnya seperti itu. Jadi istilahnya adalah meyakinkan si investor itu sendiri atau yang baca proposal ini nantinya bahwa produk itu nantinya bakal kayak banyak banget, bakal ngetren, bakal ngehit seperti itu. Banyak orang yang nyari seperti itu. Jadi nggak sekedar bikin-bikin, karena banyak produk juga yang bagus tapi nggak laku karena berbagai macam faktor, misalnya harga, misalnya tidak lagi ngetren sekarang, atau memang sedang tidak dibutuhkan seperti itu. Tapi produk itu mungkin suatu saat bakal dibutuhkan di tahun keberapa misalnya seperti itu. Jadi silakan kalian nanti bisa kasih penjelasan atau mungkin semacam dukungan bahwa produk ya atau jasa yang kamu nanti bikin itu bakal ngehits loh, bakal ngetren loh, bakal banyak yang beli gitu. Nah, semacam itu dengan konsep yang kamu angkat. Terus ya, dan masalah-masalah yang lain ya. Kalau misalnya si produk kalian tuh punya masalah, kayak misalnya untuk mengatasi masalah apa, misalnya seperti itu, ya silahkan tambahkan. Misalnya di sini ada masalah kemiskinan, masalah pengangguran, dan juga masalah tentang pengelolaan sampah yang belum optimal, seperti itu. Sehingga kalian bikin produk yang kira-kira bisa membantu masalah tersebut agar bisa teratasi. Nah, itu jadi salah satu dukungan bagi produk kalian untuk lebih bisa didanai atau mungkin bisa lebih kayak menarik buat si investor itu sendiri. Nah, masalah ini sendiri sebenarnya nggak harus selalu negatif ya. Maksud saya adalah masalah itu memang kita sehari-hari itu kayak ngira itu sesuatu yang kayak sedih, rugi, atau apapun yang konotasinya negatif seperti itu. Padahal sebenarnya masalah itu nggak selalu seperti itu. Misalnya kayak kebutuhan pakaian, misalnya kalian pengen bikin pakaian yang super mewah untuk kalangan yang super mewah seperti itu. Sebenarnya hal itu kan nggak penting-penting amat, nah semacam itu. Atau mungkin kita anggapnya itu nggak urgent-urgent banget. Tapi ternyata kalau saya teliti, Pak, ada loh orang kaya itu yang memang dia itu butuh baju kaya untuk dipakai sekali doang atau mungkin apapun seperti itu. Jadi hal-hal semacam itu nggak terlalu mendesak sebenarnya, atau nggak urgent buat orang kalayak umum, tapi ternyata ada orang yang menikmati hal semacam itu, dan itu jadi salah satu peluang bisnis bagi bisnis saya. Itu juga nggak ada masalah sama sekali, padahal kita lihatnya itu bukan masalah ya, tapi bisa jadi itu jadi sebuah masalah bagi orang lain, dan kita harus tahu itu worth it untuk dijadiin sebuah bisnis seperti itu. Jadi kita nggak terlalu harus terpaku pada masalah-masalah yang di sekitar kita yang sifatnya kayak menyedihkan, kotor, kurangnya ini, miskin, dan sebagainya semacam itu. Kita harus mungkin lihat ke atas juga seperti itu. Jadi nggak selalu yang miris-miris lah masalah itu. Ada juga masalah yang memang dia itu ada karena sesuatu yang mewah, sesuatu yang kaya, atau sesuatu yang memang bukan dari hal-hal yang kita anggap selama ini negatif seperti itu. Jadi itu. Terus ada juga, terus habis itu di 3 paragraf terakhir, silakan kalian nanti bisa sedikit jelaskan tentang konsep dari usaha kalian. Di sini nggak perlu dijelaskan secara terlalu rinci sebenarnya, jadi silahkan nanti kalian bisa jelaskan konsep dari usaha kalian secara umum aja dulu. Nanti tapi ambil inti-intinya ya, jadi umum tapi ambil inti-inti dari deskripsi produk yang kalian mau bikin, terus konsepnya seperti apa, temanya seperti apa, nah mau ngangkat yang kayak gimana. Jadi
uraikan dalam satu paragraf aja. Nah, itu nanti kalau misalnya investor tertarik, pasti dia akan membuka halaman di mana akan menjelaskan produk-produk atau jasa kalian yang lebih rinci. Tapi di latar belakangnya cukup kalian singgung sedikit saja, tapi ambil poin-poin pentingnya, sehingga orang itu akan, oh mau bikin ini toh, seperti itu. Ya udah ada bayangannya. Jadi ketika baca ini tuh nggak cuma sekedar kayak, oh mau bikin baju. Nah, bajunya apa? Nggak jelas seperti itu. Jadi bajunya eh, ya udah baju tok gitu, atau baju cewek tok gitu. Nah itu kan banyak ya. Cuma kalau misalnya di sini kalian langsung aja bilang kayak baju wanita berdesain ilustrasi bla 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 apa seperti itu. Jadi nggak cuma sekedar kayak terlalu umum seperti itu. Nah terus kalian juga mungkin bisa bahas seperti ini ya, bisnis ini bekerja sama dengan siapa. Jadi silakan kalau misalnya bisnis ini ya ada beberapa informasi yang kalian bisa tambahkan di bisnis itu sendiri, misalnya kerjasama dengan siapa, terus apa namanya untuk mewujudkan apa namanya tujuan dari bisnis itu sendiri. Kalau misalnya di sini kan tujuannya adalah untuk mengurangi sampah-sampah kaleng atau kertas seperti itu. Nah di sini kalian juga mungkin bisa tambahkan kayak untuk menuju tujuan itu, makanya saya bekerjasama dengan siapa seperti itu. Terus di sini kalian juga bisa tambahkan bahwa uh, bikin sebuah produk tuh nggak cuma sekedar kayak bikin tok loh Pak, tapi yang penting itu adalah juga pemasarannya. Karena kalian aktif cafe di sini juga mungkin ada beberapa hal yang kalian harus tambahkan di sini, di mana nunjukin bahwa kalian tuh di sini nggak cuma sekedar bikin produk, nggak cuma bikin jasa, tapi saya juga masarin juga, saya juga kayak bikin kontennya juga, saya nggak cuma sekedar kayak saya nggak yakin kalau misalnya saya bikin bisnis atau jasa ya udah itu terus jual doang gitu, tapi di situ ada hal yang matter, satu yang hal penting banget bahwa pemasaran itu dalam bisnis ini penting. Nah mungkin ada beberapa teori-teori seperti itu. Kalau misalnya kalian punya teori yang lain tentang bisnis sendiri juga bisa ditaruh di sini. Nah di sini contohnya adalah pemasaran merupakan sebuah proses sosial dan manajerial yang penting seperti itu. Kata siapa, kata Kotler ini misalnya seperti itu. Oke. Terus di sini kamu juga bisa jelasin bahwa penulis di sini tuh fungsinya sebagai apa. Terus tempatnya nanti bakal di mana, customer-nya seperti apa, tapi secara umum dulu, secara kayak mungkin kalau customer group nanti ada 5 atau 7, silahkan kalian di sini cantumkan aja kayak satu jenis atau 2 jenis customer utama yang kalian sasar dari bisnis ini sendiri. Terus sejarah perusahaan. Nah, kita pindah ke sejarah perusahaan. Kalau misalnya di sini sejarah perusahaan adalah uh, mungkin ada di antara kalian yang seperti kemarin-kemarin ada yang anak yang memang dari awal tuh ngangkat bisnis yang memang selama ini dia jalani. Berarti bisnisnya udah jalan tuh. Atau minimal dia udah kayak apa namanya? Merintis lah seperti itu. Jadi di sini silakan nanti kalian di sejarah perusahaan ini silakan kalian bahas perjalanan kalian untuk memulai bisnis ini dari dulu sampai sekarang. Kalau misalnya sudah pernah, tapi kalau misalnya memang belum pernah sama sekali kalian bikin bisnis ini, ya silahkan nanti ditulis saja bahwa bisnis ini baru akan dimulai di tahun bla 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 2021 atau seperti apa. Nah, terus rencana bekerja sama dengan siapa seperti itu. Jadi belum dilaksanakan tapi akan dirintis atau dilaksanakan pada tahun ini dengan alasan bla bla bla. Tapi kalau misalnya kalian sudah mulai merintis atau sudah pernah ada perjalanan dari bisnis ini sendiri, ya silahkan nanti kalian bisa tulis di situ. Oke. Visi dan misi. Nah, visi adalah sesuatu yang pengen dikejar dalam bisnis itu sendiri, atau kalian pengen sebenarnya nanti bisnis ini mau jadi apa sih sebenarnya. Mungkin bisnis ini mau dijadikan perusahaan yang nomor satu dalam bidang bla 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 semacam itu, yang tetap peduli dengan apa-apa misalnya seperti itu. Jadi visi itu adalah sebuah pandangan di mana kalian tuh nantinya pengen bisnis kalian atau pengen perusahaan kalian tuh mau jadi seperti apa, dianggap orang tuh seperti apa, perusahaannya seperti apa, seperti itu. Jadi itu visi kedepannya. Nah misi itu adalah langkah-langkahnya untuk mencapai visi tersebut. Misalnya kayak visinya menjadi perusahaan yang senantiasa memproduksi produk kreatif yang tetap peduli terhadap lingkungan sekitar. Misinya adalah pertama misalnya kayak selalu menjaga kualitas produk bla bla bla. Kedua adalah selalu menerapkan prinsip ini dalam sebuah proses produksi kreatif dan sebagainya. Jadi sebenarnya visi itu adalah produk jadinya atau tujuan jadinya, tapi misinya adalah langkah-langkahnya. Misalnya kayak kalian visinya itu adalah membuat sebuah mie instan yang bla bla bla, yang ada telurnya, yang ada apa namanya topping-toppingnya atau apapun itu. Nah misinya itu adalah mungkin yang pertama adalah
mendidihkan air, yang kedua adalah masukkan mie, yang ketiga adalah menyeplok telur atau apa. Jadi sebenarnya misi itu adalah langkah-langkah menuju visi itu sendiri. Tapi silahkan nanti dipadatkan. Kalau misalnya kalian memang susah untuk bikin visi misi, bisa setting di internet atau mempelajari sebenarnya contoh dari visi misi sebuah perusahaan itu seperti apa. Nggak perlu panjang lebar. Biasanya visi itu cuma 1 atau maksimal 2. Jadi kalau misi bisa banyak. Oke, terus setelah itu business development timeline. Ya, business development timeline ini silahkan nanti kalian bisa sesuaikan dengan produk yang kalian mau bikin. Jadi misalnya kalian mau bikin produk A, berarti sama produk B biasanya dia business development timeline-nya beda. Jadi kalau misalnya anak satu sama anak yang lain pastinya beda tergantung dari produknya itu nantinya mau bikin apa. Nah, itu misalnya kayak business development timeline dari business plan ini adalah yang pertama adalah mengumpulkan bahan baku, kedua mengerjakan produksi dengan tim, ketiga pemasaran produk, 4 mencari dan melatih karyawan, kelima adalah produksi produk secara berkelanjutan dan mencari produk baru. Dan ini kalian jelaskan secara sekilas saja. Jadi sebenarnya ada bab sendiri nantinya yang membahas, misalnya kalau di sini ada 5 business development timeline ya. Tapi di sini silahkan nanti kalian, ya mungkin ada satu anak yang cuma 4, satu anak yang cuma 6, satu anak yang 6, satu anak 4 atau 5 atau apapun. Jadi nggak sama. Kalau misalnya si anak satu bikin produk apa, si anak satu bikin produk apa, bisa jadi business development timeline-nya nggak sama seperti itu. Jadi silahkan nanti jelaskan secara singkat aja mengenai ini. Misalnya kayak mengumpulkan bahan baku itu maksudnya apa sih? Walaupun nanti ada detailnya di bab 2 atau bab 3 seperti itu. Tapi di sini kalian jelaskan secara sekilas saja bahwa mengumpulkan bahan baku adalah sebuah proses di mana kita mengumpulkan bahan baku dari rumah tangga yang punya kaleng-kaleng bekas yang sudah tidak digunakan, terus mengerjakan produksi dengan tim. Ini apa-apa pemasaran produk itu maksudnya seperti apa? Nah kayak gitu. Jadi silakan nanti kalian jelaskan secara sekilas saja. Jadi langkah-langkah dari usaha kalian itu seperti apa? Langkah-langkah dari bisnis kalian itu untuk dari A sampai Z itu sebenarnya seperti apa? Nah, terus tim manajemen. Nah, tim manajemen ini silahkan nanti kalian bikin aja orang-orang atau jabatan-jabatan yang sebenarnya penting dalam usaha kalian. Jadi kalau misalnya sekarang kalian bikin terus sendiri, nggak tahu siapa timnya, seperti itu ya nggak masalah. Jadi kayak di sini kan ada Joni, ada Malik, ada Ade, misalnya semacam itu. Nah, di sini karena saya butuhnya cuma CEO, desainer, sama marketer, berarti saya di sini nulisnya 3 doang. Kalau karyawan itu pasti ada ya, misalnya kayak karyawan kasar atau karyawan apa namanya yang eksekusi produk, bikin produk itu pasti ada. Tapi di sini adalah jabatan-jabatan yang paling penting dalam sebuah perusahaan. Misalnya di sini ternyata dalam sebuah perusahaan itu saya butuhnya cuma 3 nih Pak, CEO, desainer, sama marketer, yang lainnya itu karyawan biasa gitu. Ya udah, saya nulisnya itu 3 doang. Tapi kalau misalnya kalian punya semacam kayak mungkin 4 atau 5 orang yang kayaknya harus ada dalam sebuah perusahaan ini, ya silakan kalian bikin itu. Nah, kalau nama-namanya gimana Pak? Kalau misalnya namanya belum ada, ya silakan tulis saja kayak CEO, desainer, sama marketer, sama tugas-tugasnya apa, seperti itu. Jadi nggak harus ada namanya. Apalagi kalau misalnya kalian sekarang bikinnya individu atau belum jalan sama sekali, ya tulis aja kayak desainer, marketer, atau apa, terserah semacam itu. Jadi butuhnya apa dalam sebuah perusahaan itu. Nah, kalian ini. Kalau misalnya desainer, mungkin ada produk desainer Pak, ada produk desainer, sama ada yang visual designer atau promoting designer, digital designer atau apapun, bisa dibedakan, tugasnya berbeda ya nggak ada masalah juga. Jadi tapi kalau misalnya kalian di sini pengennya, oh desainer tuh mencakup berbagai macam hal sih Pak. Jadi di sini saya cuma butuh satu aja orang desainer, udah atau aja, nggak usah banyak-banyak. Tapi kalau misalnya kalian ternyata dalam sebuah perusahaan itu sendiri butuh berbagai macam orang dengan jabatan yang hampir-hampir mirip, ya udah tulis saja sekalian. Lalu 1.4 jenis dan spesifikasi produk. Jadi tentunya dari kemarin kalian udah pasti punya bayangan ya kayak produknya mau bikin apa, nah semacam itu. Tentunya dengan berbagai pertimbangan ya, karena kalian desain creative planner, kalau bisa produknya ini nanti bakal dibawa atau dijadikan sebuah inspirasi untuk skripsi kalian, karena mulai tahun depan tentunya skripsi dari creative planner itu tidak boleh jauh-jauh dari mata kuliah creative planner ini sendiri. Jadi apalagi pindah jurusan, kayak misalnya kayak ada kemarin tuh yang jadi creative planner, dia udah bikin bisnis ini terus akhirnya di skripsinya dia pindah ke desainer, nggak jadi creative planner lagi. Nah itu bakal nilainya jelek sih sebenarnya. Jadi belum ada aturan seperti itu sebenarnya kemarin, tapi saat ini udah ada.
Tapi kalau misalnya anak berpindah seperti itu, pasti nanti akan jadi sesuatu yang ya agak kurang di skripsinya nanti. Karena pasti akan ditanyain kamu sebelumnya dari jurusan apa, terus skripsinya bakal bahas apa, seperti itu. Jadi sebisa mungkin silahkan nanti kalian pikirkan lagi produk yang kalian mau bikin seperti ini. Mungkin sekarang kayak bikinnya produknya oh gini doang gitu, atau mungkin konsepnya belum kuat, nggak apa-apa, nanti kita akan kuatkan seiring dengan mata kuliah ini sama seiring dengan skripsi. Jadi silahkan cari bisnis yang mungkin kalian, kemarin saya udah bahas kayak bisnis by passion, jadi silahkan cari bisnis yang kira-kira sesuai dengan passion kalian, atau sesuatu yang kira-kira nggak nol banget lah. Misalnya kayak kalian mau bikin A, itu tuh nggak benar-benar belajar dari awal, tapi kalian minimal udah tahu seluk-beluknya sedikit. Nah, apalagi kalau misalnya banyak, malah alhamdulillah. Nah, terus sekaligus kalian juga cari trennya seperti itu. Kalau misalnya produknya bagus, kalian bikin itu berdasarkan passion kalian, bagus nih produknya, tapi ternyata produk itu sendiri nggak laku di pasaran, ya tentunya akan jadi sesuatu yang nilai minus juga di deskripsi. Jadi silakan kalian rundingkan atau mungkin kalian pikirkan sendiri, kira-kira saya mau ngembangin produk apa sih sebenarnya. Nggak usah terlalu muluk-muluk, nggak usah terlalu yang super duper baru banget, boleh sebenarnya, tapi jangan terlalu kayak PKM ya. Kalau misalnya PKM, program kreativitas mahasiswa, itu kan cari sesuatu yang benar-benar inovatif, yang sebelumnya belum pernah ada sama sekali, mau itu laku mau enggak itu urusan belakangan. Nah, enggak seperti itu. Jadi di Creative Planner ini sendiri adalah cari sesuatu yang memang mungkin inovatif, kreatif juga iya, seperti itu. Tapi tetap pentingkan bahwa produk ini nantinya bisa dieksplorasi banyak di bidang visualnya, karena kalian desain komunikasi visual tentunya nantinya mungkin di pemasarannya, di packagingnya, atau mungkin di logonya, brandingnya, seperti itu harus banyak. Kalau misalnya produk kalian itu sendiri nantinya itu kayak oh kayaknya produk ini nggak terlalu banyak perlu visual, itu nanti akan memberatkan kalian sendiri, karena sebenarnya walaupun skripsinya Creative Planner, tentunya kita mau bahas masalah kayak laku nggaknya produk ini, terus apa namanya, kalau deskripsi ya, kalau deskripsi Creative Planner itu ya membahas masalah laku nggaknya produk ini, inovatif nggaknya, kreatif apa enggak, seperti itu, trennya ada nggak sih, seperti itu. Tapi yang paling penting juga adalah kita tetap visual. Jadi kalau misalnya kalian ada 3 jurusan nih, Creative Planner, Research, sama satunya lagi adalah Designer, itu tetap semuanya yang paling jadi sorotan ya pastinya visual. Jadi kalau misalnya kalian bikin produk, tapi ternyata produk itu kayaknya dipasarin di ini Pak, kalangan menengah ke bawah yang nggak terlalu banyak perlu desain di situ, packagingnya juga nggak perlu bagus atau apapun semacam itu, yang kira-kira bikin desainmu tuh jadi sedikit terabaikan atau jelek atau nggak terlalu banyak butuh visual, saya kira kalian harus tinggalkan itu, atau kalian harus cari sesuatu yang lain karena itu bahaya. Jadi silahkan nanti cari produk yang kira-kira butuh untuk desain itu banyak banget. Kayak saya mau bikin produk ini, saya bikin iklannya bisa, saya mau bikin media visual digital apa namanya, pemasarannya bisa, saya mau bikin apa namanya, printing, pemasaran printingnya juga bisa, terus mau bikin katalog, mau bikin packagingnya juga bisa, semacam itu, terus mau bikin saya branding logonya dan lain-lain semacam itu juga keren. Jadi kalau misalnya produk kalian tuh nantinya seperti itu akan bagus, apalagi jenis produknya juga bisa dieksplor lagi. Jadi kalau misalnya kalian bikin produk, tentunya nanti deskripsi pemasaran, skripsi kreatif kalian itu pasti akan juga dinilai ya, nggak cuma sekedar visualnya, kalian mau bikin apa, terus masalahnya seperti apa, terus media yang seperti apa, tapi juga dinilai masalah produknya. Kalau misalnya produknya itu sendiri terlalu biasa dan tidak terlalu ada ide yang baru di situ, juga nantinya bakal ada sisi kurangnya. Jadi silahkan nanti mungkin kalian bisa cari sesuatu yang passionate buat kalian sendiri, yang penting bagi kehidupan kalian sendiri, yang kalian nggak benar-benar nol di situ, tapi tetap megang di bidang visualnya, dan tetap ada kayak kemungkinan dia itu kejual banyak. Jadi kayak prinsip segi ekonominya dapat, segi desainnya juga dapat. Jadi 50-50 semacam itu. Tapi tetap di skripsi desain komunikasi visual nanti nggak terlalu membahas masalah kayak apa namanya, perhitungan ekonomi, laba, terus apa namanya, angka-angka itu, walaupun kita nanti akan belajar itu, tapi deskripsi desain creative planner ini sendiri nantinya juga tidak terlalu berat ke situ. Jadi nggak ekonomi banget, tapi tetap desainnya dapat semacam itu. Oke, jadi jenis dan spesifikasi produk silahkan nanti kalian bisa bikin
rinciannya. Jadi produk dari bisnis kalian tuh mau produknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 atau berapapun, atau itu terserah ya. Jadi kalau misalnya kalian mau, oh ternyata bisnis ini tuh kayak cukup Pak, satu jenis produk aja. Tapi saya di situ mau eksplorasi kayak motif-motifnya, terus kayak tema-tema. Sekarang tema Idul Fitri, saya mau bikin itu jadi tema Idul Fitri. Tema Natal, mau bikin tema Natal atau apapun. Misalnya satu itu cukup Pak. Kayaknya dia udah kayak strong banget untuk dipasarin, dan kayak kalau saya bikin banyak malah jadi jelek gitu. Misalnya seperti itu, ada alasan bikin satu boleh. Tapi kalau misalnya kayak, oh saya kayak mau bikin 10 macam Pak produknya ini. Jadi satu brand ini punya 10 macam produk, ya boleh-boleh aja, tapi tentukan kayak alasan-alasan yang ada di situ. Misalnya kayak kalau dia cuma satu, customer di sini tuh cukup bermacam-macam, Pak. Saya nyasarnya agak luas customernya. Kalau misalnya saya bikin cuma satu, mereka akan kayak kekurangan opsi untuk dibeli, kayak masuk ke toko saya atau mau ketika saya pameran tuh kayak cuma satu produk, ya antara beli dan enggak itu doang. Tapi kalau misalnya saya bikin produk ini ada banyak, kalau misalnya di sini dia mau beli yang mahal nggak mampu, dia bisa beli itu yang murah-murah, yang pilihan lainnya seperti yang produk-produk pendukung. Jadi saya ada produk utama sama ada produk pendukung seperti itu. Jadi kalau misalnya saya bikin satu doang di toko saya kayaknya kurang meriah Pak. Jadi orang ketika masuk ke toko saya kayak hambar gitu. Tapi ketika saya naruh ini banyak spesifikasinya, variasinya seperti itu, jadinya orang akan vibes-nya tertarik misalnya seperti itu. Karena produk saya itu warna-warni Pak. Makanya kalau satu doang kayaknya kurang. Nah kalau misalnya banyak tuh kayak lebih keren aja. Nanti ketika saya pameran deskripsi pun saya bakal pas pameran tuh jadi kelihatan wow misalnya seperti itu. Jadi silahkan, ada beberapa produk yang memang ketika sendiri itu terlihat eksklusif, ada juga produk yang ketika sendiri itu terlihat kayak hambar, ada juga produk yang ketika banyak itu meriah, jadi orang pengen beli. Tapi ada juga yang ketika banyak jadi orang kayak pusing, kayak terlalu banyak pilihan, jadi pusing mau beli apa, nggak jadi beli seperti itu. Jadi silakan nanti kalian bisa konsultasi atau mungkin bisa kayak di arah-arah sendiri ya, kayak saya mau bikin produk ini, nah itu kira-kira satu atau banyak atau seperti apa. Nah itu kalian juga harus mikirin kayak nantinya ketika dibawa skripsi bahwa produk ini nantinya itu nggak cuma stuck di situ aja, nggak. Kalau misalnya saya bikin produk itu nantinya di tahun-tahun berikutnya atau berapa tahun kemudian tuh saya bisa ada kemungkinan tuh produknya berkembang, atau ada kemungkinan produk ini nantinya bakal di inovasi atau dikreasikan ke dalam bentuk-bentuk yang lain, tapi tetap satu jenis, satu vibes atau satu keluarga lah, semacam satu family semacam itu. Jadi silahkan nanti kalian cari produk yang kayaknya idenya tuh nggak bakal habis gitu loh. Jadi kayak di situ nanti kan akan ditanyain tuh kayak sustainability atau keberlanjutan dari bisnis kalian. Kalau misalnya bisnis kalian itu sendiri kalian nggak yakin kayak setelah ini mau bikin apa, setelah ini produknya mau diinovasi seperti apa, ya itu yang salah. Jadi silahkan nanti kalian bisa kayak cari produk-produk yang kayaknya ini bakal bisa dikembangin sih. Walaupun tahun ini saya mau bikinnya cuma ini, tapi tahun depannya saya udah ada bayangan nih Pak, kayak ini mau dibikin apa. Jadi produk ini benar-benar bisa dikembangin, tentunya dia nggak akan cepat rugi atau cepat mandek di sekarang doang gitu semacam. Jadi ada step-stepnya, ada kelanjutannya, semacam itu. Jadi kalau mau sukses di creative planner, ya harus mikirin seperti itu. Nggak cuma sekedar kayak mikirin sekarang aja. Jadi produknya ini harus bisa versatile, bisa taruh di mana ada, terus bisa taruh di mana aja, bisa nyasar banyak kalangan misalnya seperti itu, atau mungkin bisa dikembangkan di beberapa tahun ke depan dengan berbagai macam opsi. Itu terserah kalian sebenarnya, itu cuma pilihan aja. Jadi silahkan dipilih kira-kira produk ini maunya dikembanginnya kemana. Intinya harus bisa dikembangin lah. Nah, semacam itu. Oke, bentar ya. Nah, ini contohnya adalah, terus kalian jelasin tuh kayak, misalnya kayak kalian lukis apa, kalian cat bekas tuh apa. Nah, kalau memang udah ada fotonya atau kalian pernah bikin, silahkan kalian bisa taruh di sini. Tapi kalau misalnya kalian sendiri belum pernah bikin dari produk kalian itu sendiri, silahkan kalian cari contohnya aja di internet. Kalau di sini kan ada sumbernya dokumen pribadi, dan kalau misalnya kalian belum pernah bikin, silahkan cari contoh-contoh yang mungkin mirip ya, nggak mungkin sama seperti apa yang kalian mau bikinnya ya. Cuma cari contoh-contoh yang mirip seperti apa yang kalian mau bikin di internet, atau mungkin cari mood board-nya. Nah, kalian bikin mood board-nya. Mood board pasti tahu dong. Nah, mood board itu adalah sebuah board atau sebuah gambar yang isinya adalah inspirasi. Misalnya kalian mau bikin
baju bertema vintage. Tapi orang kan kayak baca itu sendiri tuh kayak baju bertema vintage. Saya mungkin bayanginnya yang tema-tema jadul. Mungkin si Mbak yang sebelah saya itu bayanginnya adalah baju-baju yang temanya coklat-coklat gitu. Satunya lagi adalah baju-baju yang temanya bunga-bunga. Enggak semua orang punya pemikiran atau pengertian yang sama terhadap apa yang kalian tulis di sini. Nah, makanya dari itu silakan nanti kalian mungkin kalau memang produk kalian tuh belum ada atau belum di internet juga kayak belum ada yang mendekati seperti itu, silakan kalian bikin mood board. Mood board seperti apa? Silakan kalian searching di internet sendiri. Anak DKW pasti harusnya tahu mood board. Nah, di situ isinya adalah kayak misalnya saya mau bikin baju vintage. Nah, di situ ada gambar baju, bajunya mau model seperti apa, silakan kalian cari di internet. Terus vintage-nya dari mana? Mungkin dari kalian ambilin dari warna-warnanya, dari motif-motifnya. Silahkan nanti kalian taruh di situ kayak kolase gitu lah. Istilahnya adalah ketika saya lihat gambar itu, kumpulan gambar itu, saya bakal tahu kayak, oh modelnya kayak gini, oh warnanya kayak gitu, oh motifnya kayak gini, oh yang pakai kayak gini, oh ketika dibikin baju modelnya seperti ini. Jadi nggak harus satu gambar, satu gambar jelasin doang itu enggak, tapi kumpulan dari beberapa gambar yang jelasin ide kalian macam itu. Kalau misalnya memang kalian mau bikin mood board, jadi silahkan di searching aja di Google mood board, desain mood board atau apapun semacam itu. Saya mau bikin sepatu kulit. Nah, banyak banget sepatu kulit di dunia ini, tapi sepatu kulitmu itu mau kualitasnya seperti apa, dilihatnya seperti apa, silahkan dicari di internet. Kayak sepatu kulitnya mau kayak gini. Cari 10 gambar atau berapa gambar yang jelasin sepatu kulitmu. Bisa dari yang makainya siapa, model-modelnya kayak gimana, nanti padu-padan sama bajunya seperti apa, atau mungkin sepatu kulitnya modelnya kayak gimana, kulitnya itu warna-warnanya seperti apa. Presentasi dari sepatumu itu sendiri nantinya ketika di pasarin tuh nanti bakal kelihatan seperti apa atau apapun itu silakan nanti bisa dimasukkan ke mood board. Kalau misalnya kalau memang buntu banget nggak tahu yang masih nggak ada produk di internet yang mendekati produk yang kalian mau bikin, ya silakan kalian bikin mood board, itu gampang banget. Nah terus ya udah dijelasin ya, jelasin secara detail boleh. Jadi di sini sebenarnya bisa kalian detailin juga kayak ukurannya berapa, walaupun di sini contohnya nggak ada, cuma kalian bisa juga kayak misalnya kayak ini tuh produknya spesifikasinya seperti apa, bahannya dari apa, lebih bagus kayak ada ukurannya, nah semacam itu. Oke. Terus ya bahan-bahannya seperti apa. Nah ini kalau di sini ada banyak, ada tote bag, ada boneka sampai 8 ya kalau nggak salah. Nah terakhir adalah kalian bikin keunggulan produk kalian. Nah jangan salah ya, ini keunggulan produk dari produk kalian. Nah silahkan kalian ketika udah bikin kayak rencana produknya seperti apa tadi, silahkan ditulis saja kayak keunggulan dari produk saya ini apa. Produk saya bisa dicuci, produk saya bisa dipakai oleh siapa aja, produk saya ini bahannya bagus, produk saya ini adalah apa sampai terserah lah sebanyak yang kalian bisa. Dan lebih bagus lagi adalah kelebihannya itu adalah kelebihan-kelebihan yang memang belum pernah ada di produk sebelumnya. Akan lebih bagus seperti itu. Tapi kalau misalnya memang ya standar sih Pak sebenarnya, ya udah kasih kelebihan-kelebihannya aja yang biasa-biasa, yang nggak apa-apa seperti itu. Tapi akan lebih bagus lagi kalau misalnya kelebihannya itu adalah sesuatu yang memang wow, gitu. Ketika orang baca itu kayak wah bagus nih, yang kayak gini nggak ada nih kayak gitu. Nah udah sampai itu aja tugasnya sampai bab 1, silahkan diselesaikan. Terus saya bakal nge-share juga ini tugas pertama, silahkan kalian kumpulkan dalam bentuk PDF. Saya nggak terima dalam bentuk Word, tapi dalam bentuk PDF. Dan dikumpulkan di Drive, nanti link Drive-nya akan saya share setelah ini. Tugas pertama. Terus yang tugas kedua adalah, nih. Nah, oke. Tugas kedua adalah Customer Group judulnya ya. Jadi Customer Group ini adalah sebuah lembaran-lembaran yang berisi tentang target market yang kalian mau sasar dalam pemasaran atau dalam proyek bisnis plan ini sendiri. Jadi di sini silahkan nanti bisa dirancang pakai bahasa Indonesia aja, nggak usah pakai bahasa Inggris, walaupun contohnya bahasa Inggris. Nah, isinya apa? Nah, saya kasih di sini contohnya adalah sebuah target market atau customer group dari produk wall decor atau home decor seperti itu. Nah, di sini ada macam-macam nih. Target pasar saya yang pertama adalah housewife in small town, ibu rumah tangga di kota kecil. Nah, target pemasaran saya yang kedua adalah wanita karir di kota, urban areas.
Yang kedua adalah ibu rumah tangga tapi di kota besar. Yang keempat adalah ada penggemar home decor di Instagram. Nah, ada juga orang yang gemar membeli hadiah atau gift giver. Ada juga kayak orang Muslim atau orang yang Islam semacam itu. Terus yang terakhir adalah saya juga nyasar orang yang suka pergi ke pameran. Nah, itu saya berarti ada 7 target market yang saya sasar di pemasaran atau di perusahaan, di usaha saya seperti itu. Bebas ya, mau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai berapapun itu sebenarnya bebas, tapi yang kalian cari kira-kira yang paling penting apa, yang paling penting siapa. Sebenarnya kalau misalnya kalian mau bikin produk, ya siapapun bisa beli sebenarnya, mau anak kecil, mau orang tua. Misalnya kalian bikin produk untuk anak kecil usia 5 sampai 10, ya yang beli apa namanya? Yang beli siapa kira-kira? Apakah orang tuanya, apa anaknya, atau siapapun. Jadi kalian jangan salah ya. Kalau misalnya kalian mau bikin, ini contohnya aja, kalau misalnya kalian mau bikin produk untuk anak kecil usia 1 sampai usia 5, 1 sampai 5. Customer grupnya itu bukan anak kecilnya itu sendiri, tapi ibunya tentunya. Karena dia pastinya nggak bisa beli sendiri itu anaknya. Yang beli adalah orang tuanya. Makanya di sini adalah customer grupnya adalah ibunya atau mother semacam itu. Tapi apa namanya, intinya adalah sebanyak kalau misalnya kalian mau bikin produk itu mau yang beli siapapun sebenarnya bisa aja. Kayak misalnya kayak saya mau bikin kaos untuk usia 17 sampai 25 tahun, remaja atau remaja apa namanya menjelang dewasa semacam seperti itu. Tapi yang mau beli itu anak kecil, yang mau beli orang tua itu juga nggak masalah sebenarnya. Semua orang bisa beli apa yang kita jual. Mau majalah dewasa dibeli sama anaknya juga bisa, atau dibeli sama orang tua juga bisa seperti itu, atau kebalikannya. Tapi di sini kalian punya semacam kayak grup yang isinya adalah target market yang kalian sasar. Yang paling utama Pak, masalah nanti yang mau beli siapa ya terserah sebenarnya. Saya nggak bisa ngontrol, yang namanya di pasar tentunya siapapun bisa beli. Tapi di sini saya punya target utama yang kira-kira memang saya targetin banget produk ini untuk mereka. Nah, silakan kalian nanti pilih. Di sini ada 7, silakan kalian nanti bisa bikin terserah mau 5, mau 4, mau berapapun terserah, nggak harus sama. Nah, isinya apa? Jadi silakan kalian jelasin. Kalau misalnya 7 berarti ada 7 tabel. Kalau 1 ya 1 tabel, 2 2 tabel, 3 3 tabel semacam itu ya. Kalau bisa jangan 1 ya, nggak mungkin kita punya target market itu cuma 1 doang sebenarnya ya. Paling kayak mikir-mikirin lebih lanjut lagi. Kira-kira target market saya itu siapa? Nggak mungkin kayak cuma 1. Kalau 1 terlalu sempit. Jadi misalnya seperti ini. Yang harus diisi ini ya berarti ya. Jadi pertanyaannya harus diisi kamu sebut apa customer group ini. Nah, misalnya pertama adalah namanya adalah ibu rumah tangga di kota kecil. Jadi what do you call this customer group? Yang pertama adalah housewife in a small town, ibu rumah tangga di kota kecil. Nah, di sini adalah mood board-nya. Di sini adalah gambar-gambar. Kalau saya lihat itu kayak oh alah yang dimaksud ibu rumah tangga di kota kecil itu kayak pakaiannya kayak gini, gaya-gaya pakaian seperti ini, wajah-wajah yang kayak gini, atau kebiasaan seperti ini. Silahkan nanti kalian tuliskan di situ sehingga kayak saya orang yang lihat customer group ini bisa kayak punya gambaran nantinya itu oh target market yang mau disasar si Mbak ini tuh model-modelnya kayak gini loh. Saya nggak akan salah kalau misalnya ibu rumah tangga ini nggak akan salah paham kalau ibu rumah tangga ini oh ini ibu rumah tangga yang desa kecil tuh model-modelnya kayak gini. Beda sama ibu rumah tangga di kota besar. Nah, terus kalian tulis nih, what other needs? Kebutuhan mereka tuh apa? Tentunya ini kebutuhan-kebutuhan yang memang berhubungan sama produk kalian ya. Kebutuhan banyak banget di dunia ini tentunya. Tapi di sini kalian harus kaitkan itu sama produk yang kalian mau bikin. Karena di sini itu dia itu di sini contohnya adalah bahas mengenai customer group dari sebuah produk wall decor. Makanya di sini ada kebutuhannya adalah kebutuhan-kebutuhan yang memang berhubungan sama itu. Misalnya kayak mereka tuh butuh rumahnya bersih Pak, kan ini hubungannya sama home decor yang mempercantik gitu kan. Jadi mempercantik ruangan. Jadi mereka butuh rumahnya bersih, mereka butuh rumahnya kelihatan cantik, mereka butuh show off, pamer ke tetangga mereka kalau misalnya ada arisan nih. Mereka apa namanya suka ngacak-ngacak rumahnya, dekorasi semacam itu untuk tetap bikin nyaman, nah semacam itu. Mereka suka, tapi mereka juga suka apa namanya take care of children, jadi suka kayak ngomong anak, nah misalnya semacam itu. Mereka biasanya they spend money based on permission from their husband, jadi mereka suka ngabisin duit tapi berdasarkan izin dari suaminya. Jadi kebanyakan dari berumah tangga di desa itu mereka kayak
mau ngapa-ngapain selalu atas izin suaminya, nah semacam itu. Bisa jadi ibunya juga nggak kerja, ya kebanyakan seperti itu. Jadi terus yang kedua adalah ada beberapa hal yang penting, mungkin kayak low prices usually bikin number one. Jadi harga yang murah itu jadi nomor satu bagi mereka. Kalau misalnya nggak murah nggak jadi beli. Jadi low prices usually bikin number one. Terus mereka biasanya punya taste desain yang macam-macam nih, dari yang sangat primitif sama-sama norak sampai modern. Jadi macam-macam nih orang desainnya, kayak punya referensi desain atau selera desain yang macam-macam, dari yang norak sampai yang bagus, nah semacam itu. Terus mereka suka beli sesuatu yang tetangga mereka beli. Jadi usually they like to go along with something that their friends have. Jadi misalnya kayak si tetangga A beli wajan nih, bagus. Tetangga A itu akhirnya ngomong ke tetangga B, oh, saya kemarin beli wajan, bagus gini-gini ya. Tetangga B akhirnya beli tuh. Jadi kayak suka ngiri, suka pengen, suka ke bawah pengen aja gitu, misalnya semacam itu. Terus, nah ini ada juga fakta bahwa a little fussy because usually still afraid to start transaction. Jadi kalau misalnya orang-orang di ibu rumah tangga di desa itu biasanya sedikit cerewet tentang mau ngelakuin transaksi, apalagi transaksi online, karena mereka nggak familiar terhadap beli sesuatu yang via online, takut banget ditipu, nah semacam itu. Misalnya seperti itu, kalau kalian jualannya lewat online nantinya. Jadi silakan nanti dihubungkan aja seperti sama apa yang kalian mau jual, terus kalian mau jualnya di mana. Jadi harus ada hubungannya di situ. Terus often do chatting with neighbors, suka ngobrol, suka gibah, gossiping with people, semacam itu. Jadi suka gibah sama tangga-tangga yang lain. Mereka suka arisan, mereka suka banget kayak diskon gede-gedean dan promo ongkir. Kenapa di sini kok di sini saya tulis promo ongkir suka banget? Karena biasanya ibu-ibu di desa itu ongkirnya mahal. Jadi kalau misalnya kalian tahu, di ongkir dari Jakarta ke Tulungagung itu sorry, kayak misalnya dari mana ya? Oke, Malang aja. Malang Tulungagung itu kan deket ya, 4 jam, 3 jam doang kalau naik mobil. Saya ongkir Malang Tulungagung itu bakal lebih mahal daripada ongkir Malang ke Jakarta. Padahal Malang ke Jakarta jauh banget. Nah, semacam itu. Jadi makanya orang-orang di ibu desa itu, atau orang-orang yang lokasinya di desa, nggak terlalu di kota besar, itu akan sangat suka sama promo ongkir. Karena ongkir ke daerah mereka itu besar, jadi nggak sekecil kalau misalnya ongkir-ongkir di kota-kota besar, ibu kota, nah semacam itu. Nah, itu contohnya. Terus biasanya mereka they came from middle economic family. Jadi biasanya mereka berasal dari keluarga menengah atau menengah ke bawah, misalnya semacam itu. Terus di sini adalah what you offering them. Apa kira-kira yang kamu tawarin ke mereka? Tentunya ini ya kalian harus lihat kira-kira kepentingan mereka tadi itu apa, sama produk yang kalian mau bikin itu apa. Makanya saya di sini tulis nih, saya menawarkan mereka produk yang bisa bikin rumah mereka cantik tanpa spending much money, tanpa ngabisin duit. Nah, jadi mereka tidak merasa malu ketika rumahnya dikunjungi oleh orang-orang atau tetangga mereka. Terus kita punya banyak koleksi desain yang bisa mereka pilih nih. Terus untuk mengurangi rasa worry atau rasa khawatir mereka, admin kita itu sangat responsif. Sehingga ketika ada transaksi atau pembicaraan seperti itu, mereka itu gercep. Jadi kalau misalnya mereka habis transfer, admin kita itu gercep juga, kayak ngelayanin setelah transfer pun kita ngelayanin dengan baik, terus konfirmasi dengan baik seperti. Jadi mereka nggak akan kayak marah-marah karena takut ditipu. Karena tadi ada kepentingan bahwa mereka ini ada fakta bahwa mereka itu sedikit cerewet dan suka takut untuk melakukan transaksi online. Makanya di sini saya memberi solusi bahwa admin saya itu gercep, jadi mau dihubungin kapan aja juga bisa, seperti itu. Terus kita juga kita juga menyediakan berbagai macam variasi item produk yang kita punya dari desain yang itu ya. Jadi ya ini ya, we have a lot of collection of design that make them free to see. Karena tadi ada fakta bahwa mereka itu punya berbagai macam selera desain, makanya di sini ada desain, berbagai macam desain yang mereka bisa pilih. Dan produk saya juga ada di customer Shopee, di website kayak Shopee, Lazada, Tokopedia seperti itu. Jadi mereka bisa ngambil promo dari situ, karena kita tahu sendiri kayak di Shopee, Tokopedia, Lazada seperti itu banyak sekali promo, entah itu promo cashback ataupun free ongkir. Nah, itu bisa dimanfaatin oleh ibu-ibu tadi. Nah, karena di sini ada kepentingan bahwa mereka tuh suka big discount and shipping promo.
Nah, berapa dari mereka ini? Kalau misalnya di luar negeri itu semua bakal bisa kalian lacak ya. Kalau misalnya kayak saya tinggal di Tunggul Wulung nih, ibaratnya kalau saya di luar negeri, saya bisa tahu nih saya di Tunggul Wulung nih bakal ada berapa dokter, berapa perawat, berapa karyawan, berapa orang yang kerja di toko bangunan, berapa orang yang mahasiswa, berapa orang yang siswa, semacam itu, berapa penghasilan mereka itu sebenarnya ada semacam kayak surveinya sendiri. Tapi di Indonesia belum ada seperti itu. Ya silakan nanti kalian bisa, kalau memang bisa, silahkan ditulis kayak jumlahnya berapa di sini. Tapi kalau memang nggak bisa, silahkan dikosongin aja. Jadi sebenarnya harusnya ada ya kayak perkiraan gitu. Ya, kira-kira segini lah. Kira-kira berapa juta orang gitu. Terus berapa banyak dari mereka yang kira-kira kamu bakal capai? Apakah semuanya, seperempatnya, atau seberapa? Terus how frequently? Jadi seberapa sering mereka bakal beli produk kalian selama sebulan sekali? Misalnya atau setahun sekali. Silahkan tulis saja kayak 1 kali dalam setahun, 2 kali dalam setahun, 1 kali 1 minggu. Nah, semacam ada produk-produk yang memang bisa dibeli sesering mungkin. Misalnya kayak makanan. Nah, kalau misalnya makanan mungkin kayak mereka mungkin beli di toko saya itu sebulan sekali atau seminggu sekali. Kalau tiap hari kayaknya bosen ya. Jadi ya berapa minggu sekali misalnya semacam itu. Ada juga produk yang kayak seumur hidup sekali juga bisa juga. Jadi silakan how frequently, ini seberapa sering mereka bakal beli, diisi aja. Terus how much will they pay? Kayak orangnya tadi kayak ibu rumah tangga di desa tadi kira-kira ada, kamu ngira-ngira aja kayak budget mereka untuk beli wall decor itu berapa sih kira-kira? Nah, di sini saya tulis saja kayak budget mereka untuk beli hiasan rumah atau wall decor tadi sekitar 25.000 sampai 300.000. Nah, potensial income ini semuanya nanti kalikan, tapi nggak usah diisi, nggak apa kalau misalnya belum komplit isiannya. Sama sama yang lain juga sama, kayak misalnya di sini ada karir woman, wanita karir di kota besar, mereka kebutuhannya apa, tulis semua, tentunya beda banget sama yang ini. Terus yang saya tawarkan apa? Nah, karena ada kebiasaan ini, makanya saya tawarkan produk yang apa namanya, ini semacam. Jadi silahkan nanti tulisan what are you offering them ini, tentunya ini adalah hasil dari analisa kalian mengenai sifat-sifat yang mereka miliki ini dihubungkan dengan produk yang kalian mau rancang. Jadi ketika kalian mau rancang sebuah produk itu nggak harus selalu kayak saya sukanya ini, saya sukanya warna merah, saya sukanya produknya ini bentuknya seperti ini. Itu pandangan kamu aja. Tapi kamu harus tahu kayak sifat yang melekat dari target market yang kamu mau sasar itu sendiri. Karena apa yang kita pengenin itu kadang-kadang nggak sesuai sama apa yang target market kita itu sebenarnya butuhin atau pengenin juga seperti itu. Jadi yang paling penting tentunya bukan keinginan pribadi dari seorang bisnis ya, seorang bisnismen semacam itu, tapi tentunya adalah kebutuhan dan juga keinginan dari customer-nya sendiri. Kalian harus tahu. Makanya di sini kalian perlu bikin customer group ini sendiri. Terus di sini juga ada kayak housewife in urban areas, ibu rumah tangga di kota besar. Ini kan dari gambar-gambarnya udah kelihatan nih, ibu rumah tangga di kota besar tuh kayak dapur rumahnya bersih, orangnya juga cantik-cantik, mungkin ya seperti itu. Silakan nanti kalian bisa kayak taruh gambar-gambar atau board di sini yang menjelaskan, kayaknya pandangan saya itu kalau ibu rumah tangga di kota besar kayak gini loh. Kalau mau ngadain arisan pun arisannya bukan yang kayak tadi, tapi arisannya itu kayak di kafe-kafe semacam itu. Dan di sini ada hal penting misalnya kayak usually the cost of living is not so important because the cost of living to big cities is cheaper than in a small town. Di sini mereka nggak terlalu berpermasalahan masalah ongkir, karena biasanya ibu rumah tangga di kota besar tuh ongkirnya ke tempat mereka tuh nggak terlalu mahal, dan mereka juga dari kalangan middle up, jadi mereka nggak terlalu kayak buru-buru ongkir yang murah. Nah semacam itu. Nah sini tentunya apa yang kamu tawarin juga akhirnya sedikit berbeda dengan apa yang kamu tawarin di ibu rumah tangga di kota kecil tadi, seperti itu. Ada home decor lover on Instagram. Nanti ini contohnya bahasa Inggris memang. Kalau misalnya kalian tidak bisa, silakan bisa ditranslate aja. Gift giver, orang yang suka ngasih hadiah, itu karakteristiknya seperti apa. Nah, misalnya kayak mereka ngasih hadiah ketika Idul Fitri, Christmas, Valentine, atau ketika ada orang ulang tahun. Nah, di sini kalian sediain produk yang bisa juga kasih kartu ucapan, Pak. Bisa juga kayak kita nerima bungkus kado, misalnya semacam itu atau apapun. Jadi kalau kalian nyasar seseorang, ya kalian harus tahu karakteristiknya seperti apa, kebutuhan mereka seperti apa. Kalian taruhlah itu sebagai sebuah fasilitas atau fitur dari produk kalian. Seperti itu, simpelnya seperti itulah.
Nah, Muslim people, karena saya di sini juga jualan banyak quotes-quotes yang temanya Islamik, Pak. Jadi saya makanya saya nanya nyasarnya juga orang yang Muslim seperti itu. Nah, salah satunya. Terus ini orang yang suka pergi ke exhibition. Nah, orangnya kayak gini karakteristiknya adalah orang ini nggak terlalu suka beli online, Pak. Kalau misalnya nggak megang barangnya langsung, misalnya seperti itu. Jadi silahkan nanti bisa kayak dipahami kira-kira produk kalian tuh nyasarnya buat siapa, karakteristiknya seperti apa. Terus ditulis di sini customer groupnya tadi 7 orang misalnya kayak gitu. Terus other group ini nggak usah, kalau misalnya ada ya silahkan aja, kalau misalnya nggak ada ya nggak usah. Jadi di sini tuh ini grup utamanya ya, jadi kayak main group. Jadi grup utama, customer group yang utama ada 7 ini, tapi di sini ada grup yang lain. Selain orang yang saya sasar tadi, ternyata ada grup yang lain, itu saya juga nyasarnya adalah reseller dan juga konsinyasi ke toko, misalnya seperti itu. Tapi kalau emang nggak ada, ya nggak usah ditulis, nggak apa. Terus kalian juga harus nyari 5 kompetitor. 5 kompetitor dari produk yang mau kalian rancang itu tadi seperti apa, siapa aja. Silahkan cari minimal 5 produk yang mirip-mirip sama produk yang kalian mau bikin itu tadi, dan jadi istilahnya adalah bisa jadi dia itu jadi pesaing kalian nanti ke depannya. Nah, silahkan cari namanya siapa, produknya namanya siapa, kasihlah mungkin Instagramnya, mungkin websitenya, mungkin foto produknya di tugas ini juga. Kalau di sini misalnya kayak kaligrafi Kufi, Stiletto, Informa, IKEA, Wooden Project. Jadi saya kasih di sini adalah contoh-contoh dari screenshot Instagram per produk dari mereka itu sendiri. Sehingga nantinya saya bisa lihat kayak, oh alah, kompetitornya kayak gini. Nah ini IKEA, macam-macam seperti itu. Nah, tugas terakhir adalah ini ya, bikin plus dan minus. Nah, kalau tadi itu kalian bikin di bisnis plan kalian bikin kelebihan dari produk kalian. Nah, di sini beda lagi. Ini adalah kelebihan dan kekurangan dari produk lain. Jadi di sini silakan nanti kalian bisa analisis dari 5 kompetitor kalian tadi. Kelebihan dari mereka tuh apa sih? Sama kekurangan dari mereka tuh apa? Nggak usah satu-satu ya. Langsung aja di semua itu tadi digabungin atau ya jadi 12 atau jadi berapa. Kalau di sini kan ada 12 nih. Silakan nanti kalian cari kayak kelebihan dari 5 produk pesaing tadi saya 5 produk pesaing saya tadi itu apa. Mereka misalnya kayak punya karakteristik unik, apa namanya, misalnya kayak kaligrafi Kufi ini mereka punya tema yang Kufi kaligrafi, mereka nggak jual yang selain Kufi, selalu jualnya Kufi kaligrafi. Terus mereka punya follower yang banyak, tapi ada juga kayak misalnya kayak Wooden Pro ini nggak terlalu suka marketing di Instagram walaupun followernya banyak, nah semacam itu. Atau mereka biasanya suka konsisten untuk ngupload foto tiap minggunya, nah itu jadi positifnya. Mereka suka bikin giveaway, jadi suka bagi-bagi barang gratis sehingga followernya itu suka nambah kayak gitu. Terus mereka barang-barangnya murah, nah semacam itu. Adminnya banyak, nah, showroomnya ada. Terus mereka bikin produk yang kayak rival, padahal sebenarnya produk itu produk mereka sendiri, tapi kayak dibikin rival aja. Mereka punya website e-commerce. Nah, terus minusnya dari mereka ini, mereka nggak punya customer, nggak terlalu ramah sama customer. Bahasanya formal banget misalnya. Terus mereka nggak ngelayanin nih custom order. Nah, produknya udah ada kayak jualan aja itu, tapi mereka nggak ngelayanin kayak custom semacam itu. Mereka nggak melayani kayak konsultasi sebelum membeli. Nah, mereka juga produknya nggak terlalu bermacam-macam. Mereka apa namanya, ini nggak punya store pribadi, punyanya online shop doang. Nah, semacam itu. Terserah. Jadi silahkan nanti kalian tulis plus dan juga minusnya ini. Nanti kita akan bahas. Dan ini akan jadi sebuah kayak, oh berarti kalau plusnya itu otomatis produk saya ya bisa jadi harus punya plus-plus ini juga. Kalau mereka minusnya ini, berarti saya harus maksimalin nanti produk saya di ini. Minusnya ini jangan sampai minusnya ini ada di produk saya juga, seperti itu. Jadi tugasnya itu pertama adalah tadi ya business plan, bab 1 udah harus selesai. Dan kedua adalah customer group. Jadi ada 2 file dalam bentuk PDF semua, dan itu semua akan di-upload maksimal tanggal 8 Maret.
seperti itu. Oke, ya. Terima kasih banyak. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa disampaikan di grup. Saya akan kasih link drive-nya pagi ini, dan contoh dari tugasnya ini saya akan kirim via grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.